Ya seperti itu. Lalu yang kata ketiga yang menariknya, kata pertama itu adalah simbol ketundukan ya, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah itu simbol ketaatan. Lalu di kata ketiganya, wa iya, diulang lagi, dan hanya kepada Engkau lah. Dan hanya kepada Engkau. Ini kalimatnya diulang seperti yang sebelumnya, tapi ada perbedaannya. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah di pengulangan kata hanya kepada Engkau yang ini itu ke arah ketergantungan. Jadi kalimat yang pertama itu menunjukkan bahwa tanda ikrar bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah, ya, tanda kepatuhan. Dan yang keduanya adalah hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini adalah tanda ketergantungan. Jadi artinya di ayat 5 ini adalah manusia itu berikrar bahwa ia hanya menyembah Allah dan hanya tergantung pada Allah. Artinya apa ya? Ini jika dikaitkan dengan dunia ya, nanti akhirnya adalah bahwa hanya Allah lah tempat seseorang itu mengabdi ya. Maksudnya adalah mencurahkan hatinya, cintanya. Jadi kalimat ini seolah akan membantah bahwa hatinya itu ditundukkan kepada dunia, hanya kepada Allah ya, bukan kepada dunia. Ya, seperti itu. Jadi ketika orang mengatakan hanya kepada Engkau, kepada Allah aku mengabdi, nah maka ini sebuah kalimat doktrin ya, yang perlahan itu akan membuat seseorang itu tidak mempertuhankan dunia ya, karena Tuhannya itu hanya Allah ya. Hanya kepada Allah ia beribadah, bukan kepada dunia. Nah di kalimat keduanya, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Artinya apa? Artinya adalah Allah tempat dia meminta pertolongan, bukan kepada dunia. Seperti itu. Nah, ketika ayat ini ya praktekkan dalam kehidupan ya, maka manusia akan terputus dengan yang namanya dunia. Ia akan fokus hanya Allah, Tuhan itu hanya Allah, bukan dunia, dan tempat meminta itu hanya Allah, bukan dunia. Nah intinya adalah seperti itu. Oke, nah kita masuk pembahasannya. Kita masuk lagi ke pembahasannya ya.